Selamat berjumpa dengan channel Han Teknik. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit ya, bukan tutorial ya. Kita berbagi tips dan trik tentang peralatan survival yang biasa kita bawa sehari-hari. Oke lah, kita mungkin sering bepergian jauh, sering berpetualang kemana-mana ya. Naik gunung, masuk hutan, dan sebagainya ya. Pokoknya petualangan outdoor lah. Tentu kita membawa perlengkapan yang cukup ya, bukan terlalu berat, tidak terlalu ringan, tapi peralatan yang cukup untuk mendukung kegiatan kita ya selama beberapa hari, bisa sehari, 2 hari, bisa 3 hari, maksimal mungkin bisa seminggu ya kalau kegiatan di luar itu. Tentu dengan peralatan yang sudah diperhitungkan, mulai dari makanan sampai peralatan pendukung ya, ada tenda, ada kompor, lapangan, ada sleeping bag ya, dan sebagainya ya. Satu hal yang perlu pastikan adalah begini, tidak semua alat harus ditaruh di ransel. Ada alat-alat tertentu yang harus selalu nempel di tubuh. Fungsinya untuk apa? Itu sebagai alat yang satu, sebagai alat survival. Jika terjadi suatu keadaan darurat, misalnya ransel itu terlepas dari tubuh kita dan hilang, kita masih ada cadangan alat-alat yang masih menempel di tubuh kita. Oke, jadi itu yang akan kita bahas saat ini. Biasanya itu akan kita taruh dalam suatu alat tempat khusus yang nempel di badan kita. Biasanya saya akan taruh itu dalam sebuah tas pinggang ya, sebuah tas pinggang kecil, ukurannya hanya segini, hanya 1 jengkal ya, 1 jengkal. Ini kecil ya, sebuah tas pinggang standar ini. Nah, ini isinya apa saja? Ini menurut versi saya ya, bukan pakem harus seperti ini, enggak. Ini menurut versi saya saja. Ya, berdasarkan pengalaman kita, mungkin ada yang lebih jago lagi ya, mungkin silakan komen nanti ya, silakan komen supaya kita bisa share berbagi ilmu. Baik, kita lihat apa saja isinya. Mari kita bongkar satu persatu. Oke, tas ini macam-macam tas di sini ya. Ini ada 3 kompartemen, satu utama, dibuka kompartemen kedua, dan ini di sini ada kompartemen ketiga. Kita lihat yang dari paling luar. Luar ini biasa saya isi dengan apa nanti aja ya. Ini terakhir. Kita paling depan. Paling depan sini, yang kecil ini, saya isi dengan alat-alat untuk higienis ya, atau kesehatan yang ringan sekali. Kita punya lagi di ransel yang lebih lengkap, tapi ini yang ringan sekali ada di sini. Isinya apa aja? Satu, ya. Ini tisu ya, tisu basah antiseptik ya. Ini punya bayi ini malah lengkap ini. Tisu basah antiseptik ini punya ya. Ini sebagai alat pembersih ya, daripada kita bawa alkohol pad atau bawa botol alkohol, kita lebih baik bawa ini sebagai pembersih sekaligus ya. Pembersih sudah ada antiseptiknya. Oke. Kedua, Tensoplas. Ini ada power bank, ini permanen, jangan sampai ketinggalan. 4 merah, betadine ukuran kecil, yang besar ada di ransel, ini yang kecil yang ada di sini. Kemudian lagi ini kayak minyak angin ya, ini perlu juga nih minyak angin. Sudah di depan apalagi? Ini ada talitis ya, talitis yang tebal yang panjang. Fungsinya banyak sekali ya. Samping untuk mengikat sesuatu secara rapat ya, mengunci, karena dia ada penguncinya di sini ya. Ini juga bisa menjadi torniket ya. Oke. Jadi isinya di kompartemen depan tisu antiseptik, Tensoplas, betadine obat merah, minyak angin, dan ini kabel tis. Ini saya taruh di depan ya, power bank. Ini power bank. Ini penting banget ini, karena kita pasti bawa alat komunikasi itu HP. Dan ini harus ada. Sudah terisi ya, berangkat dalam keadaan terisi. Oke. Kita lihat kompartemen kedua. Ini kompartemen utama ya. Isinya apa?
Baik, yang pertama adalah spidol. Spidol ini fungsinya banyak sekali untuk memberi tanda-tanda di alat, tanda-tanda, dan ini spidol ini hampir bisa menulis di segala permukaan ya. Boleh yang bagus sebenarnya warna emas atau warna perak itu. Ini bisa yang hitam ya. Tapi yang lebih bagus yang itu. Ini harus dibawa. Kemudian ini fluid. Suaranya cukup kencang. Ada kompasnya. Di sini ada termometer. Dan di sini ada apa lagi ya? Oh, ini ada, kalau kita cungkil ini ada sesuatunya nih. Nah, ada kaca pembesar ya. Fungsi kaca pembesar ini satu, kalau siang kita bisa untuk membuat api ya. Caranya kan seperti waktu kita anak sekolah dulu ya, dengan mendapatkan titik api ya. Nah, titik api seperti ini untuk mendapatkan api karena siang hari panas. Kedua, kalau kita mungkin tertusuk duri atau apa, kita bukan pakai ini. Kalau pakai mata telanjang susah, kita pakai pembesar ini, kemudian kita pakai pinset. Ya. Oke, fluid ini juga memberi tanda-tanda di alam. Kita susah kalau bergerak malam, ada yang tersesat, kita teriakan ini menggunakan fluid. Karena apa? Suaranya berbeda dengan suara yang ada di alam. Oke ya. Kemudian kompas. Jadi kalau kompas yang ada di sini itu hanya bisa menunjukkan arah utara, selatan, dan sebagainya ya. Ini tidak bisa detail menunjukkan berapa derajat kemana ya, hanya menunjukkan arah utama saja. Sedangkan yang kita perlukan di sini adalah ini kompas yang beneran ya, jadi bisa menunjukkan arah derajatnya dengan tepat. Kalau kita bawa peta, kita bisa pakai ini ya. Syukur-syukur di HP sekarang sudah ada kompasnya ya, rata-rata ya. Berikutnya adalah ini senter ya, senter. Jadi ini ada beberapa fungsi. Kalau senter ini ditekan bisa untuk strobo ya, sebagai tanda kita emergency. Seperti ini, kedip-kedip ya. Dan ini lampu cop ya, sebagai lampu apa, darurat. Oke. Berikutnya adalah sebuah pisau. Saya selalu membawa pisau lipat yang ukurannya agak besar. Saya tidak mau bawa pisau lipat yang kecil-kecil segini ya, karena tidak ada gunanya, sangat kecil gunanya. Bawalah pisau lipat yang ukurannya di atas 9 cm ya. Saya bawa punya Gerber nih. Ini panjangnya 10,5 ya, 10,5. Di sini ada gerigi ini untuk potong tali atau serat ya. Ini tajam sekali. Kita bayang full, ini full tank. Jadi kalau ini bisa yakin ya, pisau ini. Oke. Berikutnya adalah baru bawa multitool. Multitool juga ini ada pisaunya. Ini lumayan agak besar ya pisaunya. Ada pisaunya ya. Di sini ada penguncinya ya. Ada juga gergaji. Ada alat lain, ada pembuka botol dan sebagainya di sini ya. Ada obeng dan sebagainya. Sama kiri kanan juga ada alat lain macam-macam. Dan di sini ada tang. Oke. Berikutnya alat yang saya bawa lagi di tas ini adalah sebuah ketepel. Ini banyak gunanya. Satu,
Di hutan sulit mencari makan, mancing lebih sulit lagi ya. Mancing di hutan itu sangat sulit ya. Lebih mudah menggunakan ketapel kita mencari makan, bisa mencari hewan kecil, bisa untuk menjatuhkan buah-buahan. Kita nggak mungkin manjat pohon yang tinggi, kita bisa menjatuhkan buah-buahan dengan menggunakan batu ya, kita pakai ketapel. Ini juga bisa sebagai alat bela diri untuk mengusir binatang. Misalnya kita dikejar hutan, kita naik ke atas pohon sambil bawa batu, kita ketapelin binatang itu ya. Ini banyak gunanya. Selanjutnya yang paling penting juga dan tidak ketinggalan, ini pembuat api. Pembuat api korektor ada dua. Satu yang model Flintstone ya, ini batu api. Jadi kalau kita gesek aja begini, ini kalau darurat ya, artinya korek yang di sini, ini korek saya pakai sengaja sipo begini karena modelnya ini tahan terhadap angin, dan tahan benturan ya. Jelas ini kuat kalau dibawa untuk tuh. Kalau kita bawa korek yang gas yang model plastik, itu khawatir pecah. Kalau pecah udah selesai, tamat riwayat, kita tidak bisa gunakan itu. Tapi ini tahan, samping tahan angin, ini juga tahan benturan. Alat pembuat api berikutnya adalah ini, fire starternya ini ya. Ini bisa untuk ya menimbulkan api. Tapi ya syaratnya kita harus punya benda yang mudah terbakar ya, mudah terbakar sebagai pemancing api pertama. Nah, ini hanya kalau langsung ke kayu tidak akan nyala. Kita naik daun-daunan kering, kita remas kecil-kecil. Mungkin kita punya dahan kayu yang sudah kita sesetin pakai ini ya, pakai pisau ini sehingga membentuk pecahan kecil-kecil ya. Baru kita bakar, tapi harusnya kering ya, harus kering dan kita bakar menggunakan ini. Ya. Atau istilah ininya apa ya? Pemancing api itu bisa kapas atau apapun ya. Mungkin ini ya, tisu yang sudah dipakai kita remas-remas, kita keringkan dulu tisunya, baru kita bakar pakai ini sebagai pemancing api. Oke, jadi saya rasa itu alat-alat yang harus dibawa ya. Terakhir saya tadi lupa yang di sini, kantong ini apa? Kita buka, ini pertahanan paling terakhir. Jika kita tersesat ya, kita kembali ke kampung, yang perlukan adalah ini, duit ya. Ini harus kita bawa. Ini kalau kita kesasar, turun ketemu kampung, ini bisa berguna sekali. Oke, dari kami cukup sekian ya. Ini tidak pakem, silakan berimprovisasi. Syaratnya satu, yang kita bawa ini ringan. Ini nempel terus ya, karena ini nempel terus, ringan. Jadi yang harus nempel terus satu ini. Yang kedua, mungkin kalau kita bawa botol minuman, dua alat itu adalah paten, harus nempel ke badan. Botol minuman bisa bawa 2 atau 3 botol ya. Botol utama mungkin nempel di badan, botol berikutnya ada di ransel ya. Jadi jangan semua dikumpulkan di ransel. Jika terjadi sesuatu ransel hilang, selesai kita. Tapi dengan begini kita ada cadangan. Ini sebagai alat cadangan saja ya, sebagai alat cadangan jika terjadi sesuatu. Dan ini alat ini sering digunakan, jadi harus nempel ke tubuh kita ya. Oke, jadi alat ini sudah kita jelaskan awal. Ini alat kesehatan sederhana sekali. Tisu antiseptik, Tensoplast, minyak angin, dan betadine. Kemudian ada kabel tis, spidol, fluid, power bank, senter, kompas, pisau lipat, ini slingshot atau ketapel, ini multitool, alat membuat api, dan terakhir jangan lupa bawa duit cadangan. Jangan duit semua dikumpulkan di dompet. Kalau dompetnya hilang, kita nggak punya duit lagi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya supaya channel ini dapat lebih maju lagi dan kita bisa berbagi ilmu. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih, mantap.